Ibu, mari masuk, silakan duduk. Terima kasih. Namanya siapa tadi Ibu? Sendiri dari Bunda. Ibu, apa kabar hari ini? Kabar baik Bunda. Oke, jadi ini Ibu siapa? Ibu Aura dari Bunda. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bunda Dewi. Kebetulan saya yang bertugas di ruangan ini pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Ibu nama siapa? Oh, nama saya Aura Ibu. Oh iya, saya panggil Kakak Aus saja Ibu ya. Oke Bunda. Baik Ibu, sebelum saya memberikan edukasi terkait dengan ASI eksklusif, sekarang saya akan menutup kiranya terlebih dahulu. Ibu, di sini saya ingin menanyakan terkait dengan apa keluhan Ibu selama masa nifas ini? Ibu bilang keluhan saya selama masa nifas misalnya kurang lancar. Bagaimana sudah itu bilang? Kurang lancar itu saja Kak Ibu? Iya. Tidak ada yang lain lagi Kak? Tidak ada Ibu. Oke, baik Ibu. Terkait dengan Ibu kurang lancar ASI, nanti saya akan memberikan sedikit edukasi terkait ini untuk memperlancar ASI. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya ingin memberikan atau menjelaskan terkait dengan tindakan yang saya lakukan pada hari ini. Tindakan saya lakukan hari ini itu terkait dengan memberikan edukasi terkait dengan ASI eksklusif. Dan apa? ASI eksklusif. Ibu, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan maksud dan tujuan dari pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah usaha sadar untuk menimbulkan perubahan tingkah laku hidup sehat, baik lingkungan, masyarakat, dan sosial. Tujuannya adalah kesehatan adalah untuk mengubah perilaku masyarakat yang tidak sehat menjadi sehat. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah mengerti? Iya betul. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan ASI eksklusif. Di sini saya ingin menanyakan dulu, apakah Ibu sering dengar ini terkait dengan ASI eksklusif atau apa yang Ibu pahami terkait dengan ASI eksklusif? Kan Ibu bilang saya akan menjawab. Terus setahu saya ASI eksklusif itu ayah susu ibu yang pertama kali keluar. Itu ya. Berarti Ibu sudah pernah dengar terkait dengan ASI eksklusif. Baik Ibu, ya, seperti yang Ibu sudah jawab tadi, memang itu sudah benar. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan secara detail lagi terkait dengan apa itu ASI eksklusif. Baik, ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan makanan kecuali obat. Di sini juga ada vitamin dan mineral sampai bayi itu berusia atau berumur 6 bulan. Di sini kita harus wajib memberi bayi ASI itu harus sampai umur 6 bulan. Tidak boleh tambah lagi makanan atau bubur kah, apalah tidak boleh. Karena ini dapat mengganggu sistem pencernaan dalam tubuh bayi. Ibu, setelah saya sudah menjelaskan terkait dengan ini pengertian dari ASI eksklusif tadi, di sini juga saya ingin menanyakan kepada Ibu, apakah yang Ibu tahu terkait manfaat dari ASI eksklusif itu sendiri? Tidak, saya tidak tahu manfaat dari ASI eksklusif. Oke, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan satu persatu manfaat dari ASI eksklusif itu sendiri. Bu, manfaat dari ASI yang pertama itu sebagai nutrisi, kemudian itu ASI untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi, kemudian ASI eksklusif juga dapat meningkatkan kecerdasan pada bayi, kemudian meningkatkan jalinan kasih sayang. Jadi kita wajib harus memberi ASI kepada bayi. Itu manfaatnya. Jika Ibu merasa tidak nyaman, boleh standar. Baik Ibu, yang berikut saya akan menjelaskan terkait zat kekebalan dalam ASI. Yang pertama itu faktor bifidus atau untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian yang berikut itu adalah lactoferrin untuk meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patologen untuk pertumbuhannya. Kemudian anti alergi yang berikut juga dapat mengandung zat antivirus polio, kemudian membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Setelah saya menjelaskan zat kekebalan dalam ASI,
Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis ASI. Apakah Ibu sudah tahu apa jenis-jenis ASI? Belum. Belum. Oke. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada kolostrum, Ibu. Kolostrum itu merupakan cairan yang pertama kali itu, Kak Ibu. Kental dengan warna kekuning-kuningan dibanding dengan susu matur. Kemudian disekresi hari pertama sampai ketiga. Kemudian bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak akan menggumpal. Kalau ASI untuk kolostrum itu ASI pertama kali itu kalau dipanaskan tadi menggumpal. Kalau untuk matur itu sudah tidak menggumpal lagi. Apa itu ASI matur, Ibu? Oke, Ibu, nanti sebentar ada sesi pertanyaan. Kemudian itu merupakan pehancar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Kemudian lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan kepada bayi sampai bayi itu berumur pada usia 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan ASI masa peralihan. ASI masa peralihan itu merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Kemudian disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kemudian kadar proteinnya makin rendah. Kemudian sedangkan kadar karbohidratnya dan kadar lemaknya semakin meninggi dan volumenya juga semakin meningkat. Ibu, ada juga ASI matur. ASI matur itu, Ibu, merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya komposisi relatif konstan. Kemudian merupakan cairan yang berwarna putih, kuning-kuning yang diakibatkan warna dari CA, casein, riboflavin, dan koraten yang terdapat di dalamnya. Kemudian tidak menggumpal jika dipanaskan. Terdapat antimikrobal faktor antara lain antibodi, protein, dan hormon-hormon. Terkait dengan jenis-jenis ASI. Tadi di sini juga Ibu tadi sudah mengalami selama seminar Ibu kan kurang lancar ASI. Ibu di sini setelah saya menjelaskan terkait dengan jenis-jenis ASI, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan cara memperbanyak ASI atau memproduksi ASI. Kemudian di sini Kakak, tadi Ibu sudah bilang kalau Ibu itu tidak lancar mengeluarkan ASI. Baik, di sini yang pertama itu bayi itu harus menyusui itu dalam waktu setiap 2 jam selama dengan durasi waktunya itu 10 menit sampai 15 menit di setiap payudara bergantian kalau menyusu. Kemudian bangunkan bayi, kemudian buka baju atau gendong yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui. Kemudian Ibu di sini juga ada pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik dan menelan secara aktif. Di sini kalau misalnya pada saat Ibu menyusui bayinya Ibu tidak boleh bunyi Ibu masih main HP atau apa. Harus kita konsentrasi ke anaknya kita. Kita pastikan apakah dia menyusui dengan baik atau tidak. Ibu di sini juga yang perlu saya sarankan, susui bayi itu di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Kemudian tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi. Kemudian Ibu meningkatkan istirahat atau minum. Setelah menyusui Ibu boleh minum air. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan cara pemerahan ASI. Baik, yang pertama itu pengeluaran ASI dengan tangan. Pengeluaran ASI dengan tangan yang pertama letakkan ibu jari di bagian atas payudara dan jari-jarinya di bagian bawah payudara. Begini Ibu. Saya contoh Ibu begini. Gimana Ibu? Bisa lihat dengan jelas? Langkah yang kedua, setelah kita meletakkan tangan kita seperti ini, kita meramas payudara kita atau payudara Ibu, ramas seperti ini selama berkali-kali itu sampai ASI itu menetes. Ramas begini Ibu sampai ASI itu menetes.
karena kita posisinya seperti ini, langkah selanjutnya kita meramas payudara kita, meramas sampai di sini ada pengeluaran ASI dari dalam ini puting susu dengan lancar dan tanpa ada gangguan-gangguan begitu. Pokoknya dia mengalir lancar sekali. Juga ada aturannya pada saat meremas payudara. Di sini tidak boleh kita meremas di bagian areolanya dan di bagian putingnya tidak boleh, karena ini akan membuat ibu merasa tidak nyaman dan akan merasa sakit. Begitu ibu. Baik ibu, setelah pengeluaran ASI kita bantu dengan tangan. Yang kedua itu ada juga pengeluaran ASI yang dibantu dengan pompa ASI. Yang pertama, sebelum kita menggunakan alat pompa ini, kita pastikan dulu pompanya ASI elektrik itu sudah bersih dan steril sebelum digunakan. Bersih itu sama saja dengan ini apa? Steril. Steril juga sama dengan bersih. Begitu ibu. Kemudian kita di sini ibu cuci tangan sampai bersih. Sebelum kita menggunakan alat tersebut kita mencuci tangan dengan bersih. Kemudian pasang semua komponen pompa ASI. Kemudian tampilkan bagian corong pompa elektrik ke bagian depan payudara dengan puting berada di dengan corong. Seperti ini ibu. Pokoknya ada itu. Ibu, apakah ibu sudah pernah lihat alat untuk pompa ASI ibu? Sudah lihat. Mantap, sudah. Sudah tahu cara penggunaannya? Sudah. Oh iya sudah ibu. Tapi di sini saya perlu jelaskan lagi tadi ibu ya. Ibu, setelah saya menjelaskan cara penggunaan ASI, langkah selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait dengan cara penyimpanan ASI. Baik, yang pertama ini yang perlu saya jelaskan, misalnya ini ibu ada pergi kerja toh, di rumah ini dede ada jadwal ini menantu atau apa. Di sini juga ibu, misalnya ibu ini pernah ibu punya ASI disimpan di dot atau bagaimana, simpan di gelas kan. Di sini ibu, saya akan menjelaskan cara penyimpanan ASI. Yang pertama tuh di udara terbuka atau bebas dalam tempo waktu itu 6 sampai 8 jam saja. Kemudian kalau di lemari es itu dengan suhu 4 derajat Celcius atau 24 jam. Itu boleh kalau ada lemari es. Tapi kalau tidak ada, jangan simpan sampai selama 24 jam. Itu tadi, waktunya hanya 6 sampai 8 jam saja ini. Kemudian di lemari pendingin atau beku dengan suhunya itu 18 derajat Celcius. Itu untuk bayi yang usia 6 bulan. Kemudian ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus lagi. Kalau sudah dingin jangan lagi kasih rebus ya. Kan kebiasaan ini orang Manggarai ini sering begitu. Mau kasih panas, mereka kira makanan itu bisa sama dengan kita. Memang ASI ini kayak ibu. Ya makanan untuk bayi, tapi jangan direbus. Begitu. Karena di sini saya larang untuk ini jangan rebus karena nanti kualitasnya itu akan menurun ibu. Yaitu menurun dari unsur kekebalannya. Kalau kita rebus berarti kekebalan dalam ASI itu akan menghilang, begitu ibu. Kemudian ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar, kemudian agar tidak terlalu dingin atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi dengan air panas. Begitu. Jangan direbus, boleh direndamkan dalam air hangat, kita sediakan air hangat, kemudian kita rendam ASI yang sudah kita perah tadi. Begitu saja. Kemudian ibu terkait dengan itu tadi, di sini juga saya akan menjelaskan cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Ibu, apa profesi ibu sekarang? Guru. Apakah ibu sekarang mengajar? Saya cuti kembali. Oke ibu. Misalnya ibu kembali bekerja lagi nanti, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan ASI eksklusif pada ibu-ibu yang bekerja. Yang pertama itu selama cuti hanya menyusui. Kemudian sebelum mulai bekerja, ubah pada pola minum bayi. Kemudian sebelum berangkat bekerja, susui bayi dulu. Sebelum ibu pergi ke tempat pekerjaannya ibu ke sekolah, nanti misalnya ibu sudah masuk lagi kerja, ibu ini susu dulu ibu punya bayi. Begitu. Kemudian selama di kantor, perah ASI ibu itu setiap 3 sampai 4 jam. Itu tempat kerjanya ibu jauh dari rumah atau bagaimana? Oh jauh. Jadi di sini yang saya sarankan itu ibu wajib ini perah ibu punya ini ASI itu selama 3 sampai 4 jam. Kemudian ketika ibu sudah perah itu ibu punya ASI itu simpan di lemari es dan dibawa pulang. Misalnya kalau di sekolahnya ibu itu ada lemari es, itu boleh nanti simpan di situ saja air susunya, air ASInya. Nanti pas ibu pulang ke rumah boleh bawa itu ASInya. Kemudian setelah dihangatkan di sini diberi
misalnya asinnya sudah dihangat, kemudian kita bisa simbah di cangkir. Ibu, di sini penjelasan terkait dengan ASI eksklusif sudah saya jelaskan, mulai dari jenisnya, manfaatnya, kekebalannya, cara pengolahannya sudah saya jelaskan. Kira-kira apa yang perlu ibu tanyakan di sini? Apakah ibu sudah mengerti terkait dengan ini ASI eksklusif? Mengerti terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan, atau apa yang perlu ingin ibu tanyakan? ASI makro. Oke ibu, di sini saya tadi sudah menjelaskan terkait dengan ASI makro. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mengulangi kembali terkait dengan ASI makro itu sendiri. Jadi ASI makro itu ibu, ASI yang disekresi atau dikeluarkan dalam 10 hari dan seterusnya, itu merupakan ASI makro. Itu yang dinamakan dengan ASI makro, begitu ibu. Karena ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke baik ibu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga terkait dengan edukasi yang saya berikan ini tadi dapat bermanfaat bagi ibu, dan semoga ASI ibu juga dapat lancar lagi dan bisa memberikan kepada bayi ibu. Semoga bayi ibu tetap sehat dan ibu juga tetap sehat serta keluarga di rumah.